Saudara-saudaraku, sebagai warga gereja Gemim, kita ada dalam sukacita karena hari ini tepat hari Minggu 12 Juni 2022 kita sedang merayakan peristiwa yang telah membawa perubahan yang sangat besar bagi orang-orang yang ada di tanah Minahasa secara khusus. Peristiwa yang terjadi sejak 12 Juni 1831 ketika dua orang Jerman, Riedel dan Schwarz, hadir di tanah Minahasa dalam kerja pelayanan untuk memberitakan Injil keselamatan. Walaupun sebenarnya dalam sejarah kita kenal bahwa telah ada beberapa misionaris juga yang telah pernah datang di tanah Minahasa sebelum tanggal ini dan memberitakan Injil. Tetapi karena memang dalam sejarah bahwa mereka yang datang setelah mengabarkan Injil dalam waktu tertentu, maka hilang berita mereka, ya. Tetapi berbeda dengan Riedel dan Schwarz, bahwa kehadiran mereka sejak tanggal 12 Juni tahun 1831 kemudian secara terus-menerus berkesinambungan melakukan tanggung jawab pekabaran Injil di tanah Minahasa, sehingga dengan ini ditetapkan kehadiran mereka sebagai titik awal perhitungan masuknya Injil di tanah Minahasa. Dan perayaan ini selalu dikaitkan dengan hadirnya pendidikan, baik pendidikan Kristen maupun pendidikan secara umum bagi masyarakat gereja di tanah Minahasa. Oleh karena kita mengenal melalui sejarah bahwa apa yang dilakukan oleh dua misionaris ini bukanlah sekedar memberitakan Injil dalam bentuk kata-kata firman Tuhan seperti dalam Alkitab, tetapi mereka telah mengejawantahkannya pada Injil yang hadir dalam keseluruhan kehidupan orang-orang yang ada. Mereka memberitakan tentang Yesus dengan karya selamatnya, dimulai dengan bagaimana mereka mendidik orang-orang yang ada di masa itu, bukan hanya sekedar pendidikan secara rohani, tetapi juga pendidikan umum dalam kehidupan. Dorang mulai kasih belajar orang-orang yang belum tahu bagaimana itu hidup bersih. Dorang kasih belajar itu hidup bersih. Karena itu orang percaya warga Gemim secara khusus adalah orang yang hidup bersih secara jasmani, ya, supaya orang sehat-sehat. Mereka mengajarkan tentang bagaimana kehidupan sopan santun, yang memang dalam Alkitab nyata secara langsung bilang sopan santun, tetapi ada dasar Alkitab yang juga mengajarkan tentang hormat, menghormati, dan karena itu diajarkan dalam kesederhanaan kehidupan bagaimana ada sopan santun, tahu hormat. Hal-hal yang kecil itu diajarkan oleh misionaris-misionaris, dalam hal ini Riedel yang berpusat pada pelayanan penginjilan dimulai dari Tondano, dan Schwarz yang berpusat melaksanakan pelayanan penginjilan mulai dari Lamongan. Ada orang Lamongan di orang Tondano di sini? Oh, ada.
Puji Tuhan, berarti nenek moyang dari orang Lamongan dan orang Tondano adalah orang yang waktu itu pertama-tama mendengar Injil, ya. Jadi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh misionaris sejak itu adalah bahwa mereka menyentuh seluruh keberadaan kehidupan orang-orang di tanah Minahasa secara khusus. Jadi tidak cuma sekedar hafal Matius 1 sampai Matius 28, hafal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tetapi tentang bagaimana hidup dalam kebersamaan yang saling menghargai, tahu sopan kalau mau bertutur kata kepada orang lain, tahu bagaimana tata cara untuk berkomunikasi mulai dari dalam keluarga sampai dalam lingkungan yang lebih luas. Itu diajarkan. Bagaimana memelihara kebersihan tubuh, dorang kasih ajar itu pakai baju. Bahkan dorang sampai kasih ajar itu bagaimana kalau baju di rumah, itu di rumah. Itu kan orang-orang barat biasa, walaupun dorang yang penting bersih. Kalau pakai di dapur, kalau pakai di tempat tidur, beda kalau mau pakai di gereja. Nah, begitu ya. Hal-hal yang kecil seperti itu diajarkan sebagai bagian daripada pemberitaan Injil yang terus-menerus mereka lakukan sampai kemudian pada proses belajar secara formal. Dorang kasih belajar bagaimana mengenal huruf. Karena dalam pemberitaan Injil, firman Tuhan juga mengajarkan tentang bagaimana orang-orang yang tidak baik untuk tinggal dalam kebodohan. Jadi menjadi orang yang mengenal pengetahuan, yang belajar, menjadi orang yang pintar, itu juga bagian daripada mempraktekkan kehidupan yang dituntut oleh Injil Kristus. Pendek kata, seluruh aspek kehidupan orang-orang diajar dan kemudian mereka menyempurnakannya dengan bagaimana belajar Alkitab. Dorang bikin kelompok-kelompok doa, ya, penelaan Alkitab yang saya yakin orang pun masih bikin sampai sekarang, ya. Bagaimana dorang ajar habis ibadah secara umum di tanpa begini gitu. Waktu itu di perkumpulan-perkumpulan yang sudah mereka buat gereja-gereja di masa itu. Kemudian habis gereja, dorang ajar bagaimana ada itu bilang-bilang ibadah salinan. Karena itu orang beking-beking itu sekarang ada ibadah kolom, ya. Artinya apa? Kalau mungkin ada hal-hal yang disampaikan dalam khotbah oleh misionaris pada waktu itu, yang kemudian berkembang oleh guru-guru jemaat pada waktu itu, yang mungkin disampaikan secara umum, belum mengenal sampai pada kehidupan kelompok yang lebih kecil, itu akan semakin dijelaskan dalam ibadah-ibadah salinan yang orang kemudian kenal sekarang dengan ibadah kolom, ya. Kalau di jemaat Torsina ternyata masih beking itu pada hari Minggu, hari Sabtu. Tetapi kemudian dia berkembang di banyak tempat. Sesudah ada ibadah di hari Minggu, maka ada ibadah-ibadah dalam kelompok-kelompok kecil untuk lebih memahami makna firman itu supaya orang gampang memberi orang kehidupan hari-hari. Nah, itu yang telah mereka lakukan, yang kemudian membuat orang-orang yang ada di tanah Minahasa secara khusus, karena kita bicara tentang penginjilan di tanah Minahasa, yang kemudian mengalami perubahan yang begitu besar. Sekarang kalau anak-anak kan nyandak pakai baju, mama-mama tuh saya pakai baju. Nah, kalau dulu orang pendek moyang nyandak pakai baju nyandak masalah.
untuk PCPC, belum aspal beton. Jadi orang kalau masuk di rumah mau bikin salinan atau mau datang di gereja sama dengan orang begini, walaupun mungkin gereja belum seperti ini, orang mesti cuci tangan, cuci kaki. Artinya apa? Bersih supaya orang menggunakan nyaman, gitu. Karena nih kalau ada duduk bersama-sama kan tuh orang berupa di gereja begini, kok ada duduk apalagi semua padat, gitu. Kalau COVID orang pakai jarak jauh, bersyukur sekarang perkenanan Tuhan sudah bikin orang biar jauh, jaraknya tidak usah terlalu jauh. Yang penting orang bersih, gitu. Karena kesian kalau orangnya tidak bersih, Bapak Ibu bayangkan juga kalau orang dari proyek sana, orang ikut datang di sini, orang duduk baku-baku gepek, panas-panas begini kan, doh, semua bikin berdosa orang di pinggir kan. No, paling kurang dia tisu kurang gosok-gosok, kalau ada hand sanitizer dia semua taruh cuma begini. Untuk satu semua tersinggung ya. Padahal karena memang penyebabnya di situ ya. Sehingga orang diajar tata krama, sopan santun, bagaimana kehidupan yang bagus, yang juga bukan cuma orang rasakan dia akibat, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Dan itu diajarkan sejak dulu, yang membuat kita sekarang ini seperti ini. Bahkan sampai berlebih-lebihan kalau tidak pakai lipstik malu mau datang kan ibu-ibu, tuh yang kali ada ibu yang kita balik semua pakai lipstik. Nah, itu diajarkan supaya orang hadir di tengah-tengah lingkungan yang lebih luas, menciptakan suasana yang indah dan baik. Nah, itu yang kita rayakan. Karena oleh peristiwa yang terjadi sejak saat itu membuat orang berada seperti sekarang sungguh luar biasa. 91 tahun sudah kita merayakannya. Dan di perayaan 191 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa ini telah menjadikan kita seperti sekarang sebagai orang-orang yang saya yakin orang bukan lagi orang yang bodoh-bodoh. Paling kurang orang-orang tua selalu berupaya kalau orang-orang tua ada sekolah sampai SD atau nyandak lulus SD atau nyandak pernah bersekolah, orang selalu sebagai orang tua Kristen berusaha supaya orang pe anak boleh bersekolah. Amin. Kalau orang-orang tua ada sampai mencapai pendidikan tingkat tinggi, orang berusaha supaya orang pe anak jangan kalah dengan orang, supaya orang bukan menjadi orang-orang yang boleh orang lain bikin bodoh. Sehingga orang-orang percaya dimulai dari keluarga Kristen akan selalu menjadikan generasi-generasi yang ada di dalamnya sebagai generasi yang mengalami kemajuan demi kemajuan. Yang dalam lagu Cahaya Siang bilang tadi, supaya damai sejahtera itu ada. Damai sejahtera yang dirasakan bukan cuma orang pribadi, tetapi damai sejahtera yang dirasakan dan dapat dinikmati oleh semua orang yang orang baku dapat. Dan firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini menegaskan tentang pemberitaan keselamatan itu yang sudah ada dan sudah disampaikan oleh Yesus sendiri melalui ungkapan-ungkapan kalimat-kalimatnya yang dia sampaikan kepada murid-murid di masa itu melalui berbagai-bagai perumpamaan, kata-kata kiasan yang mau menjelaskan tentang bagaimana dia hadir seperti yang diberitakan oleh para misionaris kepada gereja Tuhan, bahwa dia hadir untuk mengingatkan orang-orang percaya bahwa dia mengajarkan
setengah salah, setengah benar. Tetapi yang benar ada dan yang salah itu ada. Sehingga orang percaya diminta untuk memutuskan mau pilih mana. Kalau minggu lalu bicara soal mau pilih di sebelah kanan atau mau pilih sebelah kiri, jelas pemberitaan Injil telah menyampaikannya. Firman Tuhan telah menegaskannya bahwa ada jalan-jalan yang menuju kebenaran dan ada jalan-jalan yang menuju kebinasaan. Yang dalam renungan kita bilang orang yang hidup merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam akan menuju kepada kehidupan. Tetapi orang-orang fasik yang tidak mau taat kepada firman Allah sedang menuju kepada kebinasaan. Dan kemanakah kita sedang menuju sekarang ini? Pertanyaan bagi kita di perayaan penerimaan Injil di tanah Minahasa dan penghayatan akan proses pendidikan yang sudah berlangsung 191 tahun lamanya. So di mana kita? Dan Yesus mengingatkan dalam perikop yang kedua kepada orang-orang yang ada di situ, secara khusus kepada mereka yang dikelompokkan sebagai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pendek kata, mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Yesus mau bilang kalau dalam teologi bahasa hari-hari, jangan mau dipura-pura. Melihat tanda-tanda sama moni, melihat tanda-tanda alam moni jago. Kalau melihat awan naik di sebelah selatan, sebelah barat, moni bilang hujan sudah datang. Dan memang betul hujan, ya toh? Kita yakin jemaat Torsina pun mampu, apalagi itu orang-orang yang jadi dipikir melaut, ya. Jangan di laut ini, ada tanda di sana. Bendera kita kasih naik, dia boleh melaut, dia boleh berlayar. Tanda-tanda alam boleh baca. Tetapi tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi yang dibawa Yesus dengan mujizat-mujizatnya mau diabaikan, mau disolia, atau ini mau percaya, mau ditolak-tolak. Loh, begitu kan orang? Kenapa mereka menolak? Padahal mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari tentang Taurat dengan begitu mendalam. Seperti yang sudah disampaikan oleh Taurat dan para nabi, bahwa Dia itulah Yesus yang mau ditunjukkan tentang Mesias yang sudah diberitakan itu, tentang mujizat yang sudah Dia lakukan, bahkan tentang bagaimana Dia mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa yang nyata ada manusia biasa berbeda. Tetapi dorang pura-pura tutup mata. Bukan dia. Orang masih menunggu yang lain. Karena apa? Karena ini hati dan dengki. So lebih banyak orang ikut ke Yesus. Kurang sedikit datang di rumah ibadah. Kurang sedikit boleh kepada orang, ikut kepada orang. Karena lebih banyak orang mengikuti Yesus dengan mujizat-mujizatnya. Karena itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berusaha untuk membunuh Yesus. Dan karena itu Yesus katakan, keadaan yang begitu luar biasa menentang Dia dan yang telah membuat orang-orang menjadi berdosa, yang kemudian menjadi tanggungannya. Dia
mereka boleh mendapatkan pengampunan. Dan orang-orang itu bukan cuma mereka yang ada ketika Yesus masih hidup, sebelum ia mati dan bangkit serta naik ke surga. Orang-orang itu yang masuk dalam tanggungan baptisan yang harus dia terima, yang mengatakan yang menuju kepada kematiannya, adalah juga termasuk saya dan saudara-saudara. Bahwa kadang-kadang orang tidak mampu melihat batasan ini. Orang so tahu ini betul. Orang so tahu ini tidak bagus. Tetapi orang lebih suka begitu tidak bagus. Karena orang pengen hati. Apalagi kalau menyinggung orang ego, kalau menyinggung orang jabatan dan kedudukan. Walaupun kadang-kadang orang tahu itu belum tepat, maka orang mesti paksa supaya itu jadi tepat. Padahal Tuhan Yesus bilang, "Ngoni so tahu mana yang benar." Yesus sudah menggariskannya secara jelas. Firman sudah menjelaskan tentang semuanya itu. Sehingga Yesus mau mengatakan kepada orang-orang yang membaca firman ini, termasuk saya dan saudara-saudara, bahwa oleh adanya pembatasan ini, maka kita diajar untuk supaya mengambil keputusan. Jangan orang apa. Saya pikir orang semua ada pencalonan kan tahun 2024. Mulai di tahun ini mulai ada tentang bagaimana orang mau mengalami itu pesta demokrasi nanti tahun 2024. Biasanya kok kalau di pesta demokrasi itu tutupan aja, orang aja bilang, oh ini kuat apa? Karena apa? Yang jelas mana dia pilihan. Orang percaya diajar juga bukan cuma di dunia politik, tetapi dalam dunia keimanan kita juga diajar untuk jangan abu-abu antara pilih Yesus atau tetap mempertahankan barang-barang keegoisan. Karena banyak kali ketika kita mengambil keputusan untuk memilih jalan yang benar sebelah kanan, seperti yang sudah disampaikan firman sebagai alat yang membawa kita pada damai sejahtera dan kehidupan, kadang-kadang memang nyanda gampang. Sama dengan Tuhan Yesus bilang, berat. Dia Tuhanku untuk menanggung itu rasa berat. Apalagi orang cuma manusia biasa. Kadang-kadang orang dituntut untuk berkorban demi supaya kesejahteraan dan kedamaian itu teralami. Orang perhatikan mulai di rumah tangga. Sudah jauh-jauh. Selalu saya mengambil contoh mulai dari rumah tangga. Karena tempat pertama di mana kita mempraktikkan damai sejahtera itu adalah mulai dari rumah tangga kita. Bagaimana ketika kita berjuang mulai dari suami dan istri, kadang-kadang demi untuk kebaikan keluarga tetap mesti ada yang berkorban, kan? Lain kali dia istri benar, mar dia tahu dia baik tua ini berat kalau mau bicara dari bahasa. Dia tahu dia yang benar, mar dia memilih berkorban demi kesejahteraan toh, supaya nyanda kamu ambil kombet malu anak-anak mulia. Bapak diam jo, karena DP Pak kalau mam sobat diam, DP Pak semua sadar biar DP Pak-nya nak mengaku, tapi dia ada kata hati. Sehingga orang mempraktekkan itu berkorban. Demikian pun bapak-bapak dan kami istri selalu kalau di rumah ada pekerja bilang tante benar, tidak pernah salah tentang. Jadi ada tuh bapak-bapak ya biar tuh bapak itu benar, dia memang kan pada orang ini istri ini. So kasih itu belanja hari-hari ayam 1 ekor, hari-hari ayam 1 ekor, 1 anak 1 ayam, karena sehari-hari 1 anak 1 telur. DP pangkat udah tanya kok tuh belanja dia kasih tiap minggu dah. Ya DP mangkat tuh Pak, tiap minggu kalau ada lipstick model terbaru
kalau tahu kita ini bermerek. Merek apa tuh datang di Manado itu dia bantu. Jadi kali doi kan mau beli belanja di rumah ya, so mengalir ke bedah listrik, bukan listrik, listrik. Nah, Pak udah tegur, maafnya mamnya terima, ya Pak. Demi untuk kebaikan bersama, Pak Bapak diam kan? Ada yang Pak gitu di sini. Banyak kata ibu. Bersyukur kalau Pak berusaha untuk damai sejahtera. Dan itu harus dilakukan bukan cuma di rumah. Itu pun harus dituntut sebagai orang percaya. Kemana kita pergi dan berada dalam kerja pelayanan mulai di mulai kali penatua Debiaken. Ada tuh Bapak dia, malah ada tuh yang boleh kalau Bapak dia. Tuh. Dan kali mau bilang cuma mama-mama tuh yang boleh Bapak dia. Malah ada dia kene penatua papa-papa, dia boleh Bapak dia. Memang mesti bicara. Maka tuh yang mungkin penatua, mungkin dia mama-mama, biar dia di rumah banyak mulu, demi untuk kebaikan kolong, bagi Bapak dia, no? Demi untuk kebaikan bersama, bukan untuk mempertahankan ego kita, bukan untuk mempertahankan orang. Masa kita orang tuh jabatan lebih tinggi, kita orang dari dulu jadi pelayan khusus, kita orang dari kita nenek moyang pengurus di sini, ada trik baru datang, mana semua kantor. Walaupun kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang seperti itu muncul dalam perasaan kita, tetapi demi untuk kesejahteraan, demi untuk kebaikan, kita tahu ini saja pindah di sebelah kiri. Karena itu jangan tetap di kanan, ada garis. Sama di kalau main volley, tak injak di garis, tetap biar dia bola masuk, nyandak dapat poin. Turun berusaha seperti itu, karena garis itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan walaupun Tuhan menyadari Tuhan banyak kelemahan, tidak sempurna Bapak Ibu, saat-saat tertentu Tuhan terlanjur melakukan. Dan karena itu bagian firman dalam pembacaan kita bilang, kalau Tuhan ada dalam perjalanan mau pergi kepada menghadap kepada pemerintah, ayat-ayat terakhir, berusaha dia bilang. Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Apa artinya Bapak? Sebelum terlambat, masih di tengah jalan, belum sampai di tujuan. Mari kita berusaha untuk menciptakan damai. Mari kita berusaha untuk saling mengampuni. Mari kita berusaha untuk saling memaafkan. Mari kita berusaha untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain sebagai bagian dari kelemahannya yang patut orang maafkan dan yang patut orang lupakan. Karena biar selesai maaf, kau nyadak lupa, berat Bapak Ibu. Bukan sedikit kalimat-kalimat saya bilang begini, yuk kita selesai maaf, ada masalah, ada kamu orang rumah tangga, yuk kita selesai maaf pendeta, kita selesai maaf kata PPI tua, martanya mau lupa apa dia pernah begini, silakan. Salah sedikit jadi lebih besar, tetapi firman selalu mengajar memaafkan dan melupakan, karena Tuhan punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Mungkin sekarang dia yang salah, besok mungkin kita yang salah. Sehingga dimanapun kita berada, mulai dari rumah, dalam kelompok yang lebih besar, di jemaat dan masyarakat, ketika kita menyadari garis yang sudah kita lewati atau garis yang sudah dia lewati, marilah kita saling mengingatkan dan saling memaafkan sambil melupakan. Sebelum orang sampai, firman Tuhan bilang, selagi masih di perjalanan. Sebelum sampai, karena kalau sampai sudah terlambat. Jadi sebelum terlambat, tolong berintrospeksi diri sambil orang mengingat bahwa orang pun sama dengan orangnya tidak sempurna. Sehingga ada kata maaf, ada pengampunan, ada sikap melupakan, dan bersama-sama memulai sesuatu yang membawa damai sejahtera. 191 tahun kita merayakan Injil masuk di tanah Minahasa, dan kita orang percaya terdidik dengan baik. Maka bukti daripada
hasil pekabaran Injil yang so hampir 200 tahun ini, dan bukti daripada bagaimana orang-orang yang ada di tanah ini terdidik dan terpelajar dalam iman, tetapi juga secara ilmu pengetahuan, secara rasio, tetapi juga secara mental spiritual, akan terbukti kalau tolak kehidupan bagus-bagus. Maka jemaat tersinang pagi-pagi dalam perayaan tahun ini, apakah tolak hidup sebagus-bagus? Mari dalam tuntunan Roh Kudus, seperti yang kita rayakan minggu lalu, hari kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk selalu berintrospeksi, berjuang dan belajar tentang bagaimana hidup semakin berkenan kepada Tuhan, semakin melihat bahwa batasan itu sudah Tuhan berikan, dan mengingat bahwa ada waktu, ada batasan waktu yang Tuhan beri kepada orang. Daripada orang bertemu nanti besok, mari mulai sekarang orang berjuang untuk menciptakan kehidupan yang dikuasai oleh Injil keselamatan.